Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Bribtual di channel Petani Milenial. Selamat sore sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sore sahabat petani milenial. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk bersilaturahmi dan berkunjung kepada salah satu petani sukses yang ada di wilayah Kota Depok. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian ikuti saya terus ya. Yuk kita langsung ke rumah beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat petani milenial. Sore hari ini kita sudah berada di wilayah Sawangan, Kota Depok. Saya ditemani oleh Kang Dede, ini partner saya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dari beliau ya. Untuk sekarang kita sudah berada di greenhouse-nya. Mudah-mudahan beliau ada. Yuk kita langsung saja kita cek bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Anto sehat. Alhamdulillah. Ini Pak, teman saya Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, akhirnya saya bisa silaturahmi juga nih ke kebunnya Pak Anto. Kita sudah berapa lama ya Pak komunikasi? 5 kali janjian. Iya betul Pak. Alhamdulillah, ini kami mengajak para sahabat petani milenial nih Pak, Ya, untuk datang silaturahmi ke kebunnya Pak Anto. Mudah-mudahan dapat ilmu dari Bapak nih Pak. Insya Allah. Nah, sahabat petani milenial, kita sekarang sudah berada di kebunnya Pak Anto nih, petani sukses yang berbudidaya kunyit hitam, sahabat petani milenial. Pak Anto, gimana kabarnya nih Pak Anto? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat ya Pak Anto? Ya, bersama kunyit hitam, insya Allah sehat selalu. Sehat, mantap sahabat petani milenial. Nah, sahabat petani milenial, perlu kalian ketahui bahwasanya Pak Anto ini adalah seorang akademisi. Nah, beliau ini sampai turun gunung ataupun sampai turun ke dunia pertanian. Saya mau tanya ke Pak Anto, kira-kira kenapa dari seorang akademisi Pak Anto terjun ke dunia pertanian dan budidaya kunyit hitam ini Pak Anto? Ya, jadi begini. Memang latar belakang keluarga saya adalah seorang petani ya. Siapa? Dari Indramayu. Perkenalkan diri Bapak. Oh ya. Nama panjang Bapak. Ya. Perkenalkan, saya Casiminanto atau biasa dipanggil Anto ya. Domisili di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa kok dari dunia pendidikan atau akademisi Betul. ya kok terjun ke dunia pertanian. Betul. Karena memang latar belakang keluarga saya itu seorang petani. Jadi dari kakek nenek bapak saya itu, bahkan kakak saya, adik saya di kampung semuanya bertani ya. Cuma di Indramayu itu karena petani padi ya. Ya, saya sejak kecil dari usia 5 tahun 6 tahun itu udah nggak asing lagi itu di sawah-sawah gitu. Iya, ngangon kerbau, ngangon kambing, segala macam, bantu-bantu nanam padi, ngirim-ngirim apa itu makanan untuk petani-petani gitu, garap sawah dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, kenapa sekarang terjun ke pertanian? Iya Pak. Ya karena sudah pensiun dari guru. Iya, saya ngajar terakhir di Al-Azhar Kelapa Gading. Ya pensiun dini. Nah, sebelum ke pertanian memang ada beberapa usaha yang saya jalani. Nah, yang terakhir sebelum kunyit hitam itu panili. Panili, Pak? Iya, termasuk kebun ini bekasnya kebun panili. Ya, ini asbes ini bekas bedengan panili. Saya manfaatkan lagi untuk kunyit hitam. Iya, panili kemarin itu karena ambruk, greenhouse-nya dimakan rayap karena pakai kayu bambu. Nggak sampai 2 tahun dimakan rayap. Masya Allah. Kebetulan ada order bibit, saya babat habis vanilinya untuk pembuatan bibit. Nah, bersamaan dengan itu, saya langsung berkenalan dengan kunyit hitam Masya Allah. lewat media online. Ya biasalah kalau petani-petani sekarang itu kalau nggak rajin-rajin lihat online di YouTube ke atau apa, itu ketinggalan. Betul Pak, sama Ya, dia seperti ketinggalan. kami nih Pak, petani-petani milenial itu referensinya tuh bukan cuma buku Pak, jadi sekarang tuh YouTube. Apalagi yang muda-muda itu wajib, petani muda itu harus dekat dengan internet lah ya.
nggak gaptek ya Pak ya? Iya. Jadi harus memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif. Betul. Saya walaupun ini pensiunan, usia saya kan menjelang Dengerin sama 60 nih. 60 Pak. Dikit lagi lah. Saya usia 17 tahun. Jenggotnya aja yang putih. Rahasianya kunyit hitam. Nah, Ini ya Pak ya. Ini. Karena rahasianya ini, jadi kita kulik Om. Ini kita kulik Bang Al ya. Pak Anto ini kenapa kok memilih kunyit hitam sebagai pelabuhan terakhir ataupun sebagai media batu loncat dari pendidikan menuju ke pertanian? Apa sih keuntungan dan keutamaan kita terjun ke kunyit hitamnya apa Pak? Ya, sebentar ya. Tadi ceritanya saya lanjutin lagi ya. Siap. Ya. Kenapa bisa ke pertanian? Ya karena latar belakang dari keluarga pertanian. Makanya begitu saya pensiun dari guru, langsung tancap gas untuk bergerak di bidang pertanian. Yang tadi saya ceritakan pertama panili kemudian ambruk. Dan kenapa tidak dilanjutkan panili? Karena panili sangat sulit sekali ya. Peliharanya itu lebih repot melihara panili daripada bayi orok. Karena penyakitnya ya, terutama jamur fusarium. Hama ya? Iya, akhirnya nggak saya lanjutkan. Nah tadi terputus. Kenapa? Berbarengan dengan itu saya ketemu kunyit hitam melalui online. Kenapa saya milih kunyit hitam? Karena pertama saya membaca dulu manfaatnya. Di Google itu di searching kita manfaat kunyit hitam dari mulai sebagai stamina, iya, buat laki-laki. Kalau perempuan bisa awet muda, kulit ini ada antioksidan tinggi ya. Saya juga baca katanya untuk Permajaan. melancarkan haid ya Pak, betul? Melancarkan haid, mencuci darah, kemudian dia yang terutama yang hubungannya dengan darah ya. Diabetes, darah tinggi, darah kental itu ini cocok sekali. Melancarkan ya Pak ya? Melancarkan. Jadi orang-orang tuh yang punya penyakit kelainan darah itu harus sering-sering mengkonsumsi ini ya Pak ya? Konsumsi ini sehari 2 kali lah ya, pagi malam. Ada lagi Pak yang paling penting Pak, manfaatnya kunyit hitam ini Pak. Nah ini kejadian di istri saya sendiri kena COVID tahun kemarin ya. Iya. Bulan September tahun kemarin, berarti udah setahun lebih lah ya. Kena COVID, saya sudah konsumsi ini. Saya yang satu kamar nggak ketularan, anak saya yang cuma wira-wiri ketularan. Dan lebih luar biasanya, Iya. satu kamar isolasi ada 3 orang, yang 2 orang tewas semua. Waduh. Alhamdulillah istri saya walaupun diabetesnya tinggi, kolesterolnya tinggi, darah tinggi, asam urat, tapi alhamdulillah terselamatkan. Kenapa? Ya ini rahasianya ini. Salah satunya ini. Salah satunya si kunyit hitam. Wasilahnya ini teman-teman. Kunyit hitam. Waktu itu kebetulan saya sudah panen lah beberapa ya. Walau saya ambil waktu penanaman pertama itu karena udah usia 8 bulan itu bisa untuk herbal. Kalau 8 bulan saya panen. Belum waktunya untuk panen, jadi Bapak pakai untuk obat ya, Pak, Pakai ya? untuk obat 8 Bisa ya, bulan. 8 bulan. Alhamdulillah ya. Saya blender, saya rebus, saya bawa ke rumah sakit, dititipkan ke satpam yang naik ke atas kan nggak boleh kalau kita langsung Iya. ketemu itu ya, Betul. diisolasi. Tiap hari itu. Yang diabetes tadinya hari kedua diperiksa sama dokter tuh 700 diabetesnya. Iya, masalah. Begitu sudah dikasih kunyit hitam, 2 hari kemudian diperiksa lagi, turun menjadi 500. Kemudian 2 hari lagi diperiksa lagi, turun menjadi 300. Terus setiap 2 hari diperiksa tuh darahnya. Sampai pemeriksaan yang keberapa, sampai ngedrop menjadi 50. Kan yang normal 150 ya. Itu sampai 50. Dokter kebingungan. Dokter juga kan ngasih insulin ya sebagai penurun penetral diabetes darah. Bingung loh kok secepat ini turunnya. Udah stop insulinnya. Saya dapat laporan itu dari istri, ya udah kalau gitu ya kunyit hitamnya stop juga. Saya bilang jangan dilanjutin. Udah naik lagi tuh normal lagi. Ya alhamdulillah hari yang ke-17 bebas suruh pulang. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini Pak saya mau tanya Pak Panto, untuk ini tuh baru menyemai dari semayan atau dari indukan ini Pak? Nah kalau bibit ini namanya bibit indukan ini. Oh, bibit indukan. Iya, bibit indukan itu
hasil dari split rumpun yang satu rumpun itu jumlahnya bisa 20 sampai 30 pohon di usia 4, 5, 6 bulan. Kebetulan ini saya di usia 5 bulan nih. 5 bulan saya split menjadi satu pohon, lalu dipindahkan ke polybag kecil, kira-kira 2 minggu, paling lama sebulan baru dipindah ke lahan ini. Oh gitu, Masya Allah. Ini kira-kira ini ada berapa banyak nih Pak? Berapa kotak nih Pak? Ini Di lahan ini yang sudah jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 3 lagi tuh yang lagi baru masih dicampur. proses. Ya, proses karena bibitnya baru sebagian disemeh. Ini kan nanti rencana 1000 pohon ini muat ini. 1000 pohon itu. Nah, itu polybag persemean udah siap ya. Di situ nanti kita lihat-lihat lah bagaimana Cara nyemainya, persemaian Pak. ya dari awal. Di situ. Masya Allah. Ya, jadi selain kita tahu secara ini Pak, secara pemaparan mungkin kita juga sebagai generasi petani milenial nih yang muda-muda juga pengen tahu gitu dengan metode penanaman seperti apa aja sih kalau kunyit hitam ini, misalnya dengan media atau Medianya Pak metodenya yang seperti bagus itu apa? apa sih Pak bahan-bahannya? Gitu. Ini kalau aslinya di India ini liar ya. Ini tanaman liar, endemik lah ya di India. Jadi kunyit hitam itu aslinya atau hanya ada di India. Asli tanaman dari Tanaman India, ya, Pak, ya? India kemudian menyebar ke berbagai negara, salah satunya Malaysia dan Thailand. Baru masuk Indonesia itu 3 tahun 4 tahun yang lalu lah. Masya Allah. Yang paling banyak menanam adalah petani Thailand, karena petani Thailand itu ya memang jagonya pertanian Thailand Tahu itu. manfaatnya ya Pak. ya? Tahu manfaatnya. Khasiatnya ini luar biasa Tahu ya, Pak. peluang pasti dia. Iya, di India sendiri hampir punah. Jarang yang nanam. Sekarang Thailand, Malaysia. Nah, insya Allah Indonesia akan mengejar Thailand lah. Amin. Mudah-mudahan nih, Iya. mudah-mudahan Pak Anto. Apalagi Kalau semakin banyak anak-anak muda termotivasi, tercerahkan nih, makin banyak Bang. betul Pak Anto. Nah, kalau keuntungannya kita nanam kunyit hitam ya. Kunyit hitam itu tidak perlu lahan yang luas hektar-hektaran. Ya syukur-syukur kalau ada hektaran nanti kalau sudah ada pabriknya. Amin. Tapi untuk sekedar masukan sebagai kita sebagai karyawan sampilannya ini atau nanti sebagai penghasilan utama dengan lahan 100-200 meter itu sudah cukup. Masya Allah. Ya ini 150 insya Allah muat 1000. Masya Allah. 1000 kali satu rumpun itu 3 on rata-rata berapa itu? Waduh. Waduh. Ini yang mau ditanyakan berapa itu? Berapa modal? Berapa keuntungan? Ya. Nah ini. Nah bisa dihitung lah ya. Iya. 3 on kali 1000 ya 3000 on berarti kan 3 kintal. 3 kintal sekarang nih Per kilo. per kilo rata-rata harga petani dari petani ya, kita bukan bicara harga bibit pasti mahal. Beda Biasanya lagi, Pak. rumusnya itu 5-6 kali lipat. Masya Allah. Iya. Nah ini harga petani sekarang berkisar antara 500-600 ribu per kilo. Per kilo. Taruhlah 500 ribu Iya. kali 300 berapa tuh 500 ribu kali 300 Lumayan ya Pak ya. Nah, Sampai 15. Hampir 150. Iya. 150 juta ya? Ya sekitar 60 juta ya sekitar. Ya nanti dihitung lah coba. Masya Allah. 500 ribu kali 300. Ah coba. Kita hitung ya. Nah, langsung dihitung. Biar Bang Al. Jadi anak-anak muda biar termotivasi. Betul. Bahwasanya dengan menjadi petani pun kita bisa memiliki penghasilan yang lebih. 500.000 Pak dikali 300 kilo. 300 kilo. Nah 15 kan? Betul Pak. 150 juta. Masya Allah. Dengan luas tanah yang 150 meter atau paling lebar 200 meter. Itu muat 1000 rumpun. Rumpun. Iya. Dan menghasilkan income kurang lebih itu 150 Nah juta. sekarang berapa modal bibitnya? Kita hitung. Nah, Kalau sekilo itu bisa menjadi minimal 100 bibit. Tapi pengalaman saya kemarin hampir 200 ya, 160. Anggaplah minimal 100 bibit aja. 100 bibit sekarang ini berkisar antara 2,5 juta sampai 3,5 juta, tergantung mau yang mana. Kalau yang belum kecambah 2,5 juta sekilo. Kalau yang sudah berkecambah tinggal nyemai di polybag kecil, itu sudah dijamin pasti nunggu karena sudah ada keluar kecambah 3,5 juta. Sekarang rata-rata sih orang pada ngambilnya yang
pengennya cepet numpuk 3,5 juta. Taruhlah kita ambil yang mahalnya ya. Iya. 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, sekarang gini, 1.000 dibagi 100 kan berarti 10. Iya. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo kali 3,5 juta. 10 kilo. 35 juta. Iya. Nah, Betul, ya Pak. 150 juta kurangi 35 juta kan banyak untungnya. Iya, Masya Allah. 115-an. Iya. Masih kebeli Itu tanpa tenaga kuli, Iya. tenaga kita sendiri aja. Iya, Pak, ya. Iya, kayak saya ini dari mulai basmi gulma, nyangkul, bikin ini greenhouse, nancepin tiang paranet sampai Masya Allah. ngerentangin ini sendiri tanpa Iya, Pak. sendiri aja. Masya Allah. Ya cuma lama, kira-kira sebulanan lebih lah. Nah, apalagi para generasi muda Pak yang tenaganya masih luar kuat. biasa, masih kuat. Ya mungkin bisa lebih bagus lagi ya Pak ya. Bisa Dan lebih bisa lebih cepat lagi. bisa membangun. lebih cepat lagi, bisa lebih luas lagi karena Iya. tenaganya kan masih gini. Kira-kira sambil kuliah pun bisa ya Pak? ya? Bisa banget Sambil ini. kuliah, sambil kerja. Sambil Pak, ya, Pak, ya? kerja. Ini kebanyakan yang beli bibit ke saya ini yang menjelang pensiun. Masya Allah. Banyak banget. Yang menjelang pensiun aja masih TNI semangat. terutama TNI banyak itu. Iya. TNI, PNS paling banyak itu. Pada datang, pada ngeluh. Ada yang menjelang pensiun, ada yang pengen cepet pensiun. Lari ke sini. Yang kemarin-kemarin kan yang menjelang pensiun, yang sekarang yang datang ke Bapak polisi yang masih muda Pak. Nah, ini patut diacungin jempol nih. Iya. Kami ini generasi muda yang insya Allah kami ini ingin meminta ilmunya lah sama Pak Anto ini. Mudah-mudahan nular suksesnya Pak. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang penting intinya rumusnya sih jadi petani itu pertama kita harus suka dulu. Suka dulu. menjadi petani. Kemudian suka menanam sesuatu yang akan kita tanam. Itu suka dulu. Kalau sudah suka, ya apapun rintangannya, apapun capeknya, tetap aja. Betul Pak, betul ya Pak ya. Terus. Yang penting suka, cinta ya Pak. Cinta dulu. Walaupun hal itu berat, hal itu capek, tapi menjalankannya itu nikmat ya Pak. Ya? Nikmat sebagai hobi aja. Berarti Bapak ini semua ini ngerjain ini tanpa beban dan tanpa capek sama sekali. Tanpa capek, walaupun capek nggak terasa jadinya. Apalagi Apalagi kunyit hitam sudah punya stok di rumah, capek-capek tinggal blender, Masya Allah. direbus, diminum. Imunitas naik Segar, lagi. iya. Iya. Tidurnya nyenyak, pagi-pagi seger lagi, tenaganya kuat lagi. Masya Allah. Ini nih. Ini makanya saya ini udah kayak ketemu kunyit hitam itu alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali di masa tua ini. Dan saya bukan hanya berhenti di sini, nanti saya akan mengembangkan lagi nanti di Bengkulu. Di Bengkulu. Di Bengkulu, alhamdulillah hasil kunyit hitam kita sudah beli lahan di Bengkulu 5 hektar. Waduh. Masya Allah. Anak muda. Ya. 5 hektar anak muda. Aduh, siapa yang nggak ngiler ayo. Karena di sana masih murah tanahnya, jadi dapatlah 5 hektar. Kalau di sini ya nggak mungkin lah. Akar emas ini akar emas. Nah, insya Allah nanti akan saya kembangkan lagi di Bengkulu. Mudah-mudahan begitu saya mengembangkan secara luas, berdirilah pabrik-pabrik herbal kunyit hitam seperti di Malaysia dan Thailand. Harapan saya begitu. Seperti ke yang lain juga. Saya sarankan kalau mau nanam nggak usah banyak-banyak dulu, cukup untuk herbal keluarga. Ya kalau lebih banyak dijual lewat online itu banyak yang nyari. Saya bilang kalau sekedar 100 kilo, 200 kilo kita tawarkan di online itu banyak yang nyari. Banyak, Saya aja ya, sekarang nih lagi kesusahan cari bibit untuk sendiri ini lagi susah. Nunggu nanti bulan depan baru ada lagi. Buat sendiri aja susah ya Pak ya. Iya, karena kasihkan kemarin saya jual-jualin. Saking ini besarnya penghasilannya. Iya. Akhirnya buat sendiri aja stoknya nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang buat jamu aja sayang. Ini duit ini, saya jual aja. Padahal untuk kesehatan sendiri ya, Pak, ya. Iya. Masya Allah. Tapi itu Berarti enggak.5 kedepannya mohon izin Pak, ini kedepannya ini kunyit hitam ini sangat berpotensi sekali ya Pak. Insya Allah ya, prediksi saya ini 5 tahun yang akan datang kita masih kewalahan untuk melayani pembibitan. Nanti ke sana, apalagi kalau sudah berdiri pabrik di Indonesia, pabrik-pabrik jamu ini, apakah nanti Nyonya Menir, apakah apalah, jamu jago dan sebagainya, kalau sudah bikin produk kunyit hitam, wah luar biasa. Masya Ya. Allah. Taruhlah kita nggak usah 500.000. 5 tahun yang akan datang harganya 200.000 coba. Rempah yang mana harga segitu? Yang penting kita udah punya bibitnya dulu banyak. Iya. Kan nggak beli lagi tuh. Kita udah pengembangan banyak. Iya. Pokoknya kalau sudah punya ini jangan sampai punah, terus dibanyakin. Budidaya Iya. Terus jangan sampai kehilangan. Nah, ini Pak mungkin untuk penutup nih Pak nih. Kira-kira
pesan apa Pak? Kita minta pesan dari Bapak untuk para generasi muda dan untuk para petani milenial dimanapun berada, kira-kiranya kami minta pesan-pesan dari Bapak. Ya, pesan saya untuk para generasi muda khususnya, terutama yang sudah lulus susah mencari pekerjaan, stoplah mimpi mendapatkan pekerjaan di kantor, menjadi pegawai negeri dan sebagainya, karena sekarang itu sudah apalagi situasi pandemi begini ya, untuk bertahan hidup udah susah, apalagi kerja. Banyak juga pabrik yang tutup. Udahlah, sekarang kembali ke dunia pertanian mengikuti nenek moyang kita. Betul Pak. Itu Setuju, Pak. nenek moyang kita itu nggak sekolah dulu, tapi bisa menyekolahkan anak cucunya sampai sekarang. Termasuk orang tua saya, Pak. Orang tua saya backgroundnya petani, alhamdulillah bisa menyekolahkan saya sampai dengan sekarang lulus S2, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian juga sudah jadi PNS dan kembali lagi ke dunia petani. Nah, kalau PNS terjun di dunia pertanian itu sangat cocok sekali. Pas banget ya. Jangan nunggu pensiun. Waktu luangnya gunakan untuk Siap, Pak. pertanian. Betul. Untuk generasi muda ya, mulai saat sekarang marilah kita kembali ke dunia pertanian ya. Karena masa yang akan datang dunia ini akan ngetrennya itu akan kembali ke pertanian, ke pangan. Ya, kabar-kabar buruknya sih bahwa dunia itu akan kekurangan pangan. Nah, kalau kita mulai bertani dari sekarang, insya Allah kita sudah tidak ketinggalan untuk startnya ya. Jadi ayolah kita bertani, karena bertani pertama menghasilkan, yang kedua menyehatkan ya, yang ketiga apalagi lah, pokoknya semuanya serba bermanfaat. Dan bisa membuka lowongan pekerjaan sendiri. Bisa membuka lowongan pekerjaan untuk keluarga sendiri. Sekarang kan susah Pak. Kemudian juga APBN negara juga sudah berat sekali ya Pak ya. Ini sekarang aja gini Pak, mohon izin, guru-guru kita aja susah diangkat untuk jadi PNS. Nah, betul. Hampir semua bidang studi, bidang instansi ya untuk penerimaan PNS itu, bahkan kadang-kadang dengar-dengar nanti suatu saat nggak ada PNS. Kerjanya itu seperti swasta, negara itu nanti yang akan datang. Jadi nggak ada istilah PNS, nanti gaji kayak semacam swasta aja. Intinya kita harus bisa menciptakan peluang ya Pak. Nah, Walaupun kita tidak terlibat menjadi instansi, tapi harus tetap memiliki peluang dan memiliki penghasilan. iya, kalau bisa mah kita apa istilahnya ya? Mempekerjakan orang lah kalau bisa. Mindsetnya itu kita harus membuka lapangan kerja minimal untuk keluarga-keluarga kita, anak, saudara-saudara dan lain sebagainya. Syukur-syukur ya orang lain bisa ditarik. Warga kampung sendiri ya Pak ya. Nah, dulu waktu yang di sebelah sana, karena luasnya persemaian itu 500 meter untuk 20 polybag bibit vanili, ya saya mempekerjakan anak-anak pulang sekolah. Alhamdulillah, iya. Bahkan anaknya kerja, ibu-ibunya pada pengen ikut kerja, ya silakan, saya bilang. Sejam bisa ngantongin 20.000 ngisi polybag kayak gitu tuh. Masya untuk Allah. pembibitan. Lumayan Pak buat jaga sekolah ya Pak. Iya. Masya Allah. Nah mungkin itu saja sahabat petani milenial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk memotivasi para generasi muda. Mungkin hanya ini video dari kami. Apabila bermanfaat jangan lupa di like, kemudian di subscribe dan di share kepada sahabat petani milenial yang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu petani milenial.